iya, main apa toh? Main apa kemarin? Main apa sih? Apa ya? Petak umpet bukan? Bukan petak umpet yang Apa gini-gini ya? tuh. Gini. Pimpa toh. Abis ini badas. Oh, iya. Nama apa? Kemarin ada nama buah. Sekarang Nama apa? Nama apa ya? Nama gimana aja? Guys. Timbang ngerumpi. Kenapa? Aku punya kesaksian luar biasa. Nah, cuman kok. Tahu nggak kalau hari-hari ini sekolahnya lagi online, ya toh? Iya. Pakai Zoom kan? Betul. Nah, ini ceritanya kejadian hari Rabu kemarin. Gini ceritanya ya. Kan ada anakku nih 2 sekolah di Surabaya. Nah, terus ada pengumuman. Biasanya sekolah itu jam 8. Terus itu ada pengumuman, besok Zoom-nya dimulai jam 6:30 pagi. Aku belum banget jam Sama. Nah, karena hal itu, terus langsung kan gerudel kan. Duh, kok pagi menses 6:30? Kenapa kok pagi? Iya mah, di Surabaya Timur listriknya mau padam. Kan nggak bisa Zoom nanti kalau padam. Ini dalam hati sih gerudel pagi itu sih repot-repot ya. Terus papanya juga pagi itu masih belum renungan, belum doa, belum mandi. Lah kok anak-anak sudah mau sekolah? Nah, ini mesti ngerepot ini. Tapi ya wis lah, mau nggak mau kan ya. Akhirnya Rabu pagi-pagi bangun nih, 5:30 bangun mandi siap-siap. Akhirnya mereka Zoom jam 6:30. Selesai jam 9 karena listriknya sekolah mau padam. Selesai jam 9, terus jam 9:04 ganti rumahku listriknya padam. Mapet padam. Begitu listrik padam, langsung itu yang namanya internet tuh mati pet semua. Dari operator tit dan operator tit, semuanya itu mati, nggak bisa dipakai. Dari situ akhirnya aku nih sadar, waduh, aku kok gerundel ya kemarin itu. Ternyata Tuhan punya rencana di luar pikiran kita. Wis kadung gerundel, kok isu men sih kok gini-gini. Coba bayangkan nek gak diisuki. Sekolahnya jam 8, jam 9 listrik padam. Apalagi PTS. Piye coba ayo. Nah, makanya dari situ, dari kesaksian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita nih sebenarnya ada dalam kendali tangan Tuhan. Jadi jangan sidik-sidik bergundul kok ngene, sidik-sidik kok ngene. Tapi akhirnya ternyata seperti ini toh. Jadi sebelum seperti itu kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Biasa Loh, juga. kok pada ngobrol semua toh? Ini kan hari Minggu. Oh Iya. Ayo, Kak Fani katanya mau ngajarin kita lagu baru. Oh iya, saya keasikan kesaksian ini tadi. Ayo, lagu baru yuk. Sudah siap semua apa ini? Lagu barunya keren loh ini. Siap ya? Siap. Tapi apa ndak doa dulu? Ya. Ayo. Ya, kita mau lipat tangan, tutup mata. Ikuti Kanani berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik buat kami semua. Tuhan sudah berikan kami berkat yang luar biasa, kesehatan yang melimpah. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, seperti tadi Kak Nani yang bilang, kita di sini mau mengajari lagu baru. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri semua ya. Juga kakak-kakaknya, kita mau ibadah, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Oke? Yuk.
adik-adik bisa mempelajari lagu-lagu yang baru ini. Kan ini ada di channel YouTube kan, jadi adik-adik bisa mendownload nih, di bawah ini ada pencetan downloadnya, jadi bisa terus diulang-ulang dan dipelajari. Nanti kalau kita sudah kebaktian ketemu bersama-sama, kita bisa menyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke? Yuk kita terus mau memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah ikuti dengan gerakan ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru selamatku. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru selamatku. Kemuliaan bagi Allah kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita mau konsentrasi, kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini, akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini, akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul di dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita pujikan sekali lagi adik. Mata kecil ini, mulut kecil ini, akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini, akan melakukan perkara yang besar.
Adik-adik ikuti Kak Tata berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami, sertai kami, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo main itu loh sing viral di Instagram. Iya, apaan sih? Ambush. Apaan sih? Kita kan mau ibadah online. Kok ngajak main? Ini kan hari Minggu tahu. Udah mau jam 7. Cece tuh. Yuk buka grup. Mari kita lihat ini videonya. Halo, shalom. Pagi. Shalom. Iya. Kok sudah santai. Duduk di bawah pohon lagi. Iya, ini Tunggu apa nih? mau lihat ibadah online. Oh gitu. Pasti ini adik-adik semua yang di rumah sudah siap semua dong. Pastinya Ya? gitu. Ada yang mungkin duduk di tempat tidur, ada di teras, ada di ruang makan, nggak masalah ya. Pokoknya mereka bisa mengikuti ibadah online dengan baik. Yuk kita sapa mereka, adik-adik. Yuk. Halo adik-adik semua. Shalom. Selamat pagi. Kita mau ibadah ya. Kita mau mendengar firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kita bisa ibadah online. Tuhan, Engkau memberkati kami semua untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang sebentar kami hendak dengar. Dan Tuhan Yesus juga memberikan pada kami kemampuan untuk kami bisa melakukannya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua katakan amin. Nah, adik-adik, Kak Stefana kepingin, kakak-kakak yang di sini, Kak Stefana kepingin tanya, siapa sih yang menciptakan dunia begitu indah ini? Ya, ada matahari yang terbit setiap pagi, ada bulan bintang yang menghiasi di malam hari, wah luar biasa. Ada lautan, kemudian ada gunung. Terus Tuhan isi di lautan itu macam-macam ikan. Di angkasa ini Tuhan hiasi dengan burung-burung. Di daratan ada hewan, ada kerbau, ada kuda, ada unta. Siapa Kak yang menciptakan? Siapa ya? Brenda tahu nggak? Siapa Kak Rio? Siapa ya? Allah yang menciptakan, benar? Yakin. Oh iya, betul ya. Kakak-kakak pinter. Allah yang menciptakan. Nah, pada waktu itu kan belum memberitahukan namanya ya. Tapi setelah beberapa ribu tahun lalu, Allah menyatakan dirinya bahwa yang menciptakan itu Tuhan Yesus Kristus ya, yang kita kenal, yang kita sembah sampai sekarang. Nah, kalau Tuhan menciptakan alam semesta ini, tentu Allah juga yang memelihara semuanya. Allah menjaga dengan baik ciptaannya. Adik-adik, Allah memelihara yang sempurna. Nah, kita lihat ciptaannya. Siapa yang tidak dipelihara Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Ikan di laut sekian banyaknya, siapa yang kasih makan? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan yang kasih makan, yaitu burung di udara, burung pipit yang kecil itu yang suka terbang di rumah kita mungkin, ya, di daun-daunan, di pohon. Tuhan pelihara, kasih makan. Ya, setiap hari Tuhan pelihara mereka. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Ada satu cerita yang luar biasa tentang pemeliharaan Tuhan
yang diberikan kepada umatnya yang dikasihi. Itu bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Waktu itu perjalanannya melewati padang gurun, belum ada jalan aspal, belum ada kereta api, belum ada mobil, belum ada pesawat. Mereka berjalan kaki, gak sebentar, gak 4 hari, gak 40 hari, tapi berapa? Ingat? Berapa ya? Enggak ingat. Hah? Musuh? Ingat? Kak Fiona ingat? 40 tahun. 40 tahun, ya betul, Kak Fiona. Ya, 40 tahun. Nah, seberapa tuh? Lama sekali ya toh. 40 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi lama sekali. Adik-adik, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka pasti bawa bekal. Ya, kalau kita mau bepergian bawa nasi, ya. Ini karena perjalanan lama, dia bawa bekal dari Mesir itu. Semua bawa bekal, tapi bekalnya habis. Setelah 2 bulan kurang itu sudah habis, entek, sih. Ya. Terus mereka bersungut-sungut pada Tuhan yang telah membawa mereka keluar. Nah, dipimpin Musa, Tuhan dengar, aku nih loh yang bawa kamu keluar. Aku bertanggung jawab. Aku memelihara kamu. Lihat nanti. Ya. Tuhan janji sama bangsa Israel, mulai besok sampai kamu mau masuk tanah Kanaan, kamu setiap pagi akan makan roti yang rasanya seperti madu. Dan kalau senja hari kamu akan makan daging, yaitu burung puyuh. Wah, hebat. Benar adik-adik, pada waktu pagi besoknya Tuhan kirim embun turun dari langit. Dan Musa memerintahkan pada bangsa Israel untuk ambil itu secukupnya. Itu seperti bersih-bersih, seperti putih seperti salju, warnanya, bentuknya sisik seperti ketumbar katanya. Kitab Keluaran pasal 16. Nanti adik-adik suruh baca ya di rumah, adik-adik di rumah baca. Yang belum baca, tolong papa mama dibacakan ceritanya yang jelas. Nah, dimasak, jadi roti itu rasanya seperti kue madu. Enak sekali ya. Nah, di senja hari mereka Tuhan kirim burung puyuh. Enggak cuma sehari, tapi selama 40 tahun mereka Tuhan pelihara. Hebat panjang Tuhan ya. Allah kalian luar biasa. Enggak cuma itu, kalian tahu di padang gurun itu panas kalau siang, kalau malam dingin karena tidak ada pepohonan. Nah, Tuhan jagain mereka. Lihat apa? Dengan apa? Yaitu dengan tiang awan kalau siang hari, ya, tiang awan itu mendung gitu ya, payungi sama Tuhan, ya, terus berjalan bersama mereka supaya mereka nggak langsung kena sinar matahari yang menyengat di dalam tubuhnya, kena tubuhnya. Kalau malam hari angin kencang, kedinginan kan? Tapi Tuhan kasih tiang api, ya, api unggun itu loh, yang tinggi itu loh, ya, sepertinya. Tapi tidak bakar mereka, tapi membuat udara di sekitarnya itu hangat, sehingga mereka tidak kedinginan. Ya, itu bukti Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Dan di padang gurun kan pasti ada binatang buas. Tuhan jauhkan itu semua. Hebat kan? Sampai itu terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai bangsa Israel di perbatasan tanah Kanaan. Baru semua itu berhenti. Nah, adik-adik, di masa pandemi ini yang panjang, kita nggak tahu loh sampai kapan berakhirnya. Apakah tahun 2021 ini
benar-benar pandemi sudah nggak ada di permukaan bumi ini, atau masih berlanjut, kita nggak ngerti ya. Dan pandemi ini membuat banyak orang susah, mereka kehilangan pekerjaan. Kalau ayah nggak kerja, warga kan susah. Banyak sekali mereka yang di PHK karena pabrik ditutup. Adik-adik, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang memelihara kita dengan sempurna. Kita juga ingat pada masa paceklik Nabi Elia, ya, 3,5 tahun nggak ada hujan. Nabi Elia disuruh kemana kan? Sama Tuhan. Ayo, disuruh kemana? Ingat pada? Ke sungai apa? Aduh, kayaknya nggak ada yang inget deh. Oh, nggak ada yang ingat. Ke Sungai Kerit. Ya, di sana Tuhan pelihara Bapak Elia ini. Lewat apa? Lewat apa? Lewat apa ini? Burung apa? Burung gagak. Burung gagak, Rema, ya, yang kirim roti setiap pagi dan daging setiap sore loh. Hebat apa enggak Tuhan? Ya, jadi di masa pandemi ini walaupun mungkin di keluarga adik-adik yang di rumah mungkin papa enggak kerja karena pandemi ini, ya toh. Terus susah untuk makan. Yang dulunya ada lauk ikan, ada tahu, tempe, sayur. Sekarang cuma ada sayur sama tempe. Adik-adik boleh sungut-sungut apa enggak? Enggak boleh ya. Adik-adik mesti bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan masih pelihara kalian semua. Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dikerjakan untuk mengatasi kesulitan? Oh, doa. Oh, 100 untuk Kak Anggi. Ya, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan, minta supaya papa mama bisa dapat kerjaan, ya toh. Nah, Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk memberkati kalian dan memelihara kalian dengan sempurna. Nanti tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Tapi mari kita mau belajar bersama-sama, kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara kita. Kita ini ciptaannya. Burung pipit di udara aja dipelihara, ikan di laut dipelihara, apalagi kita anak-anaknya. Pasti Tuhan pelihara dengan baik. Walaupun masa pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan berakhir, tapi percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan memelihara kita dengan baik, ya. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat emasnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ini. Yuk kita adik-adik semua lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu untuk mengajari kepada kami bahwa Engkau Allah pemelihara yang sempurna. Engkau sudah buktikan kepada bangsa Israel selama 40 tahun Engkau pelihara mereka dengan sempurna, tidak kekurangan sewaktu apapun. Dan Tuhan juga sudah pelihara Bapak Elia ketika ada masa paceklik 3,5 tahun tidak ada hujan. Engkau juga pelihara mereka. Demikian juga Engkau pelihara kami semua pada masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai kita semua, sehingga semuanya
masa pandemi ini boleh berlalu, kami semua dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.